Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi dengan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jambi, menceritakan tentang bagaimana sih kiprah PKS dari awal hingga saat ini, dan saya ingin mengulik sejarah PKS yang saya tahu bahwasanya Partai Keadilan Sejahtera ini lahir bukan dibawa oleh jenderal, bukanlah dibawa oleh, dikumpulkan, dibentuk oleh pemilik modal, bukan pula dibentuk oleh orang yang popularitasnya tinggi atau pemilik media barangkali yang seperti partai-partai yang lain. PKS justru lahir dari kalangan akademisi ya, yang dulunya mereka seorang aktivis, dan ketika lulus dari perguruan tinggi mereka berkumpul untuk mendirikan partai, dan setelah itu mereka bisa bertahan sampai 20 tahun ini. Nah, ini tentu menarik ya, modal yang sedikit tapi mampu bersaing dengan partai-partai besar lainnya. Kemudian saya juga ingin berdiskusi tentang bagaimana sih kiprah PKS Provinsi Jambi, sehingga di milad ke-20 ini PKS Jambi berhasil meraih predikat DPW PKS terbaik se-Indonesia. Nah, bagaimana pembahasannya? Ayo kita lihat sama-sama. Kalau kita bicara tentang sejarah Partai Keadilan Sejahtera, yang dahulu pertama kali dideklarasikan di lapangan atau di halaman Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Di sana dideklarasikan Partai Keadilan namanya di tahun 1998. Lalu kemudian mengikuti konstelasi politik pada tahun 1999. Partai Keadilan Sejahtera itu lahir memang dari rahim para pemuda yang gelisah dengan kondisi perpolitikan dan juga kondisi masyarakat rakyat Indonesia yang saat itu terbelenggu dari sisi kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, dengan juga mereka ingin mengadakan satu perubahan dalam pengelolaan pemerintahan dan juga dalam membangun bangsa Indonesia. Jadi Partai Keadilan Sejahtera atau Partai Keadilan pada saat itu memang bukan dari orang-orang yang sudah terkenal, seperti contoh para tokoh nasional, para pejabat, para konglomerat, ataupun orang-orang yang memang sudah muncul terlebih dahulu di era Orde Lama maupun Orde Baru. Partai Keadilan pada saat itu memang merupakan sekumpulan para pemuda yang lahir dari para akademisi, yang kemudian mereka memiliki kesamaan tekad, kesamaan pemikiran, lalu kemudian menggulirkan atau mencetuskan berdirinya partai yang memang pada saat itu, pada tahun 1998, dibuka seluas-luasnya, diberi kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk berpartisipasi lebih jauh lagi dalam perpolitikan di Indonesia. Dibuka bagi semua rakyat Indonesia untuk mendirikan partai, lalu kemudian muncullah beberapa partai pada saat itu, termasuk Partai Keadilan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki intelektual, lalu juga memiliki integritas tinggi, dan juga di antara yang menjadi nilai lebih dari mereka adalah orang-orang yang santun, sopan, lalu kemudian selalu berusaha mendekatkan diri kepada penciptanya, maksudnya di sini yaitu pada sang Khalik. Ya, mereka tidak lepas dari selalu senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masyarakat melihat ini satu gerakan, ya, satu partai yang luar biasa didirikan oleh para anak muda, namun mereka juga adalah orang-orang yang tidak terkontaminasi dari Orde Lama dan Orde Baru. Lalu kemudian mereka juga memiliki pemikiran-pemikiran intelektual yang luar biasa, dengan memiliki sikap karakter yang juga sangat mendukung pada saat itu. Nah, inilah yang mungkin menjadi daya tarik
masyarakat melihat peran dari Partai Keadilan. Dan masyarakat atau rakyat Indonesia bukan hanya melihat, tapi juga mereka merasakan ketika mereka berinteraksi dengan para pengurus, para anggota dari Partai Keadilan pada saat itu. Sehingga apa yang mereka alami, yang mereka rasakan, itulah yang kemudian mereka ceritakan kepada orang lain. Dan hingga kemudian Partai Keadilan pun bisa membuat cabang-cabang se-Indonesia, lalu sampai pun ada juga yang cabang di luar negeri. Alhamdulillah kemarin pada hari Ahad tanggal 29 Mei 2022, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengadakan satu hajatan nasional, yaitu Milad Partai Keadilan Sejahtera yang ke-20. Dan momentum ini mengangkat tema yaitu berkolaborasi melayani Indonesia. Poinnya dari tema ini adalah Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa kita membangun negeri ini, membangun Indonesia dan melayani Indonesia tidak bisa dengan kita sendiri. Tidak bisa dengan satu golongan, tidak bisa dengan satu partai. Namun dibutuhkan kerjasama, kolaborasi, semua elemen anak bangsa, semua unsur yang ada di negeri Indonesia tercinta ini. Maka Partai Keadilan Sejahtera membuka diri untuk berkolaborasi kepada siapapun, kepada siapa saja, kepada semua yang ingin membangun dan melayani Indonesia, sehingga Indonesia bisa lebih maju, bisa lebih makmur, dan bisa lebih mensejahterakan dan adil terhadap rakyatnya. Nah, ini yang akan digagas oleh Partai Keadilan Sejahtera dan diangkat menjadi tema dalam Milad ke-20, sehingga harapannya kita tidak lagi terkooptasi, kita tidak lagi terpolarisasi, dan juga sudah bukan waktunya lagi kita berdebat terhadap satu keyakinan ataupun pemahaman tertentu, tapi kita harus bangun bersama-sama bahwa siapapun yang ingin membangun bangsa Indonesia, ayo kita galang kesatuan, kita galang persatuan, kita tinggalkan ego dari masing-masing kita sama-sama bangkit membangun bangsa Indonesia ini. Begitu. Dengan ada tema kolaborasi melayani Indonesia, ini bukan hanya tema yang ada di pimpinan atau di pengurusan Partai Keadilan Sejahtera tingkat pusat, tapi itu harus dibawa ke tingkat selanjutnya, ke wilayah, daerah, dan juga sampai ke lingkungan masyarakat. Jadi, kolaborasi ini bisa terwujud kalau kita sama-sama menyadari bahwa ketika kita ingin membangun bangsa Indonesia ini, kita ingin melayani masyarakat, kita ingin mencoba memberikan manfaat dan kebaikan kepada rakyat Indonesia, maka ayo sama-sama. Dan itu diarahkan oleh pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk kemudian dibawa oleh pimpinan di wilayah, provinsi, kemudian di daerah, kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan, kelurahan, dan setiap keluarga dari anggota Partai Keadilan Sejahtera. Jadi harapannya bahwa kita menyadari negeri ini, bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, dan juga segala jenis tradisi. Oleh karena itu kita coba rangkul semua dan kita menjadi satu kekuatan, bukan menjadi faktor pemecah belah. Kita tidak boleh dan tidak juga mengikuti orang-orang yang ingin mencoba mengadu domba satu dengan yang lain. Kita tidak ingin masuk dalam jebakan orang-orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Karena NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu sudah jelas. Kita ingin merekatkan antara satu, dua, atau berapapun dari dengan latar belakang apapun, baik itu agama, suku, ras, semuanya kita sama-sama bangun negeri ini dengan
Ya, begitu. Ya, syukur alhamdulillah. Memang satu poin, satu momen di milad PKS pada hari Ahad di Istora Senayan yang lalu, Partai Keadilan Sejahtera, pengurus untuk wilayah Provinsi Jambi mendapat satu penghargaan aspirasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kami sangat bangga dan sangat terharu karena Jambi terpilih menjadi salah satu DPW yang berkinerja baik. Dan ini menjadi satu motivasi bagi kita untuk terus, bagi kami ya khususnya di Jambi, untuk terus meningkatkan, untuk terus melayani masyarakat Jambi. Dan juga saya terima kasih kepada para kader, para pengurus, para anggota, dan masyarakat Jambi yang mendukung dan kemudian juga mensupport kami untuk terus bisa berkarya, bisa memberikan manfaat dan kebaikan-kebaikan di Provinsi Jambi. Adapun kategori yang diumumkan oleh DPP, kenapa DPW Jambi terpilih, sebenarnya ini ada tipe dalam organisasi di DPW, yaitu ada tipe DPW yang A, ada tipe DPW B, ada tipe DPW C. Nah, kita bersama dengan Banten dan Sumbar itu mendapatkan penghargaan dengan kinerja terbaik, yaitu adalah salah satunya kategori penilaiannya adalah kesiapan dari DPW yang mendapatkan penghargaan ini dalam menyambut verifikasi politik atau Fairpol yang diadakan oleh pemerintah melalui KPU. Di antaranya adalah kesiapan itu bisa dilihat dari target tercapaian struktur yang sudah ditargetkan oleh DPP, lalu kemudian dalam hal penghimpunan anggota di masing-masing wilayah itu sendiri. Nah, ini menjadi poin bagi penilaian untuk kategori DPW berkinerja terbaik. Nah, mudah-mudahan doakan kami untuk tetap istiqomah, untuk terus berkarya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wabil khusus dan juga kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dari hasil Rakerwil atau rapat kerja wilayah Provinsi Jambi, kita memang diamanahkan untuk menggulirkan target pencapaian di tahun 2024. Di antaranya target kita adalah kita ingin meningkatkan kursi di legislatif, ya, kursi di DPRD Kabupaten Kota, di DPRD Provinsi, dan juga kita ingin mendapatkan perwakilan di DPR RI. Jadi target-target ini menjadi motivasi bagi kami para pengurus, baik itu yang tingkat provinsi maupun tingkat daerah kabupaten kota. Karena apa? Kita menyadari bahwa apa yang kita perbuat ini sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat ingin lebih banyak lagi peran kita. Oleh karena itu ini sebagai amanah, maka kita harus bisa lebih memperbanyak lagi, memperluas lagi jumlah anggota kita yang duduk di DPRD, baik itu kabupaten kota, provinsi maupun di DPR RI. Ya, mudah-mudahan target-target yang akan kita gulirkan ini bisa terrealisasi, dan bahkan berharap kita bisa mendapatkan lebih dari target yang kita inginkan. Mungkin itu, dan harapannya masyarakat juga mendukung apa yang telah kami lakukan, dan kemudian juga terus memberikan suara agar Partai Keadilan Sejahtera bisa memiliki peningkatan dalam kursi di Ya, alhamdulillah juga terkait dengan semangat kolaborasi yang dibawa dari DPP dan juga DPW PKS Provinsi Jambi, maka memang kita membuka diri kepada siapapun yang ingin bergabung. Nah, alhamdulillah sehingga saat ini sudah ada beberapa tokoh, ada beberapa orang yang ingin bergabung bersama Partai Keadilan Sejahtera, mengikuti konstelasi di pemilu legislatif nanti
yaitu mereka ingin menjadi calon atau bakal calon anggota dewan di tingkat kabupaten kota maupun provinsi dan bahkan untuk DPR RI. Ya, doakan saja, proses ini masih berjalan. Saya tidak bisa menyebutkan terlebih dahulu, tapi mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terrealisasi dan Allah meredoi apa langkah-langkah kita. Mungkin itu saja.